Batik Plentong adalah rumah pembuatan batik yang terletak di Jalan Tirtodipuran nomor 48, Yogyakarta, Indonesia. Perusahaan batik Plentong ini didirikan pada tahun 1950 oleh keluarga Bapak Haji Jalani. Perusahaan kain batik Plentong ini adalah perusahaan yang berbentuk perorangan. Pada awal berdirinya sampai sekarang, perusahaan ini masih menggunakan peralatan tradisional. Mereka sangat bersemangat untuk membuat batik demi melestarikan tradisi ini sebagai warisan budaya bangsa. Dengan memulai bisnis ini dari menjual batik di pasar tradisional, secara perlahan-lahan mereka membangun pabrik sendiri di rumah dan halaman belakang rumah mereka. Tentunya dengan bantuan 4 anak mereka, tetangga yang menjadi karyawan mereka, dan orang-orang desa dengan keterampilan membatik yang datang ke kota untuk bekerja. Perusahaan ini berdirinya tahun 1950. Terus dinamakan logonya Batik Plentong. Nah, kok batik pelentong itu lampu, tahu lah, ya, seperti ini. Ya. Ini logo yang awalnya ini, masih sayap matanya. Nah, banyak yang menanyakan kok pelentong, batik pelentong, Pak, batik pelentong. Terus saya dulu tidak tahu, saya tanya dengan Pak Jailani, ya, batik pelentong itu dulu tidak seperti sekarang ini, sinarnya kan melebar. Dulu hanya meredup nih area pelentong. Jadi cita-citanya Pak Jailan itu tidak terlalu muluk-muluk lah, sederhana. Berkat kegigihan Bapak Haji Jailani, akhirnya segala kesulitan dapat diatasi sehingga dari waktu ke waktu produksi yang dihasilkan semakin meningkat dengan kualitas produk yang makin baik pula. Sehingga rumah batik ini hampir setiap harinya memproduksi ratusan potong batik tulis tradisional untuk memenuhi kebutuhan pasar yang setiap harinya meningkat. Dulu yang perusahaan di sini terus jasa di sini perusahaannya itu berkembang sampai satu hari itu produksinya 180 potong dari 9 kodi terus setiap hari 7 hari itu dulu itu kerjanya 7 hari misalkan burungan kalau yang bagian batik itu. Ciri khas batik Plentong yaitu banyak mengangkat batik tradisional, khususnya motif-motif khas dari Keraton Yogyakarta. Dahulu, proses produksi batik Plentong tidak berlangsung di pabriknya, namun dibawa ke desa-desa dan dikerjakan oleh masyarakat desa, khususnya kalangan ibu rumah tangga. Nama batik sendiri mempunyai filosofi yang berasal dari bahasa Jawa yaitu mboko setitik, yang artinya dikerjakan sedikit demi sedikit, asalkan nantinya akan membuahkan hasil. Ciri khasnya ini memang di sini dulu awalnya batik tulis tradisional, jadi macam-macam motifnya. Dari batik tradisional itu motif-motifnya itu ya dari keraton, ya nama-namanya itu dari keraton. Terus kalau hanya batik kan lama, jadi produksinya pembatik itu kan pekerjaan sambil, nah itu yang batik itu dulu tidak di dalam perusahaan, dibawa ke desa sana, Bayak, Kertomoyo, Wonogiri. Terus yang dekat itu yang batikan yang halus tradisional itu di Imogiri. Kalau lainnya itu banyak batik-batik tapi hanya kasar, ya hanya maka itu tidak kasar, tidak halus.
Tapi ya laku dulu batik seperti itu. Soalnya ibu-ibu dulu kan pakai jarit gitu kan. Ya itu sampai keluar Jawa kan. Langganannya tiap kota ada di sini sampai Bali gitu. Nah, terus itu batik itu memang kok namanya batik atau batik itu kan sebenarnya bahasa Jawa dulu belum ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Jawa itu kan batik dimbat mboko sithik. Nanti dikerjakan bahasa Indonesia kan dikerjakan sedikit demi sedikit. Nah, itu nama batik. Nah, sekarang saya sudah berada di Batik Pelentong dan saya sudah bersama Ibu Asih untuk mewawancarai bagaimana proses pembuatan batik di sini. Ya. Nah, Ibu, dimulai dari apa dulu nih Bu untuk pembuatan batik yang pertama? Ya, untuk proses batik yang batik klasik ya, Iya. itu kita punya dua cara, yaitu caranya untuk batik tulis di sini, sedangkan untuk cara yang lain pakai batik cap. Batik cap bisa. Ya, stempel ya. Untuk proses pertama batik tulis diawali dari pembuatan pola. Ya, untuk membuat pola kita buat di copy ya, pakai kertas seperti Oh, ini. ini ada kertasnya. Ya, sebelum diproses kita copy pakai itu pensel ya. Ini berapa lama sih Bu untuk Untuk bikin batik tulis biasanya tergantung motifnya. Ya, mungkin motif yang lebih detail ya lama. Tapi kalau motif simpel ya nggak begitu lama. Tergantung orangnya yang mau membuat saja. Ini kira-kira motifnya jenis apa ya Bu? Ini motif jenis modern. Jenis modern. Ya. Selepas selesai ini terus dialihkan. Ya, setelah selesai diproses pola nanti kita proses pakai lilin. Pakai lilin. Ya, fungsi lilin untuk membuat motif. Ya, kalau yang tulis, tapi kalau yang cap sama, cuman kalau cap tidak pakai pola, langsung dicap itu aja. Ya. Mungkin kita bisa beralih ke proses lilinan. Oke. Bu. Ya, ini selesai kita proses di sini. Jauh Ibu. Ya. Ya, ini proses batik setelah di sablon atau di kopi ya. Ya. Ini dengan lilinnya itu tuh terbuat dari apa sih? Kalau di sini ada macam-macam Mbak, lilinnya ada parafin, ada gondorukem, ada damar, ada fat itu apa ya, kayak gajih ya. Gaji. Ya, fat ya kalau Kalau yang untuk kualitas yang terbaik itu biasa yang apa Ibu? Ya, kita punya membuat sendiri. Jadi lilin itu kita buat sendiri, dimix sendiri dengan macam-macam yang sudah ada itu untuk membuat lilin kita bisa lebih tahan di kain dan tidak mudah pecah. Ya, kalau parafin kan mudah pecah ya. Kalau ini kan sudah kita mix biar lebih bagus di kain. Kualitasnya lebih. Ya, lebih bagus ya. Udah ini kita langsung ke Setelah motif selesai, ini kita isi biar kelihatan detail motifnya. Misalnya daun ya kelihatan daunnya, bunga ya bunganya. Seperti maaf di sini. Nih. Ini saya ya Mas. Nih. Nah, ini kan selesai bunga sama daun. Itu kita isi. Fungsinya untuk melihat motif itu biar kelihatan. Kalau ini daun, ini bunganya.